Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan. Kita harus selalu waspada dengan perubahan alam yang sedang terjadi. Untuk itu, kura-kura dan koala akan bercerita tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi banjir. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Awan mendung menyelimuti hutan. Air sungai mengalir dengan derasnya. Angin kencang beberapa kali membuat pohon-pohon besar di hutan bergerak tak beraturan. Sungguh mencekam. Keadaan ini membuat koala yang hobinya tidur menjadi bangun. Ia merasa kaget dengan keadaan di hutan. Saat koala asik melihat sekeliling, ia menjumpai kura-kura yang sedang berjalan keluar dari sungai. Ia merangkak menuju dataran, berteduh di dekat pohon yang besar. Koala kemudian mendatanginya. Wahai sahabatku, kenapa kamu kelihatan ketakutan begitu? Apa yang terjadi? Biasanya kamu itu ceria loh, dan selalu menghibur aku. Koala, aku takut sekali. Aku takut akan terjadi banjir yang sangat besar sekali. Lihatlah, sungainya sudah seperti itu. Aku juga mendapat kabar dari hulu sana. Hujan sudah berlangsung lama. Aku sangat takut, Koala. Sahabatku, janganlah ketakutan seperti itu. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa menghadapi banjir yang mungkin saja akan terjadi atau juga tidak. Tetapi jangan takut, nanti kamu malah tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri loh. Ujar koala menenangkan sahabatnya. Ia pun memberikan semangat dan penjelasan kepada kura-kura sahabatnya. Kura-kura sahabatku, begini. Ketika banjir datang, kamu harus melakukan beberapa hal yang nanti aku akan beritahukan kepadamu. Sekarang, aku akan memulainya. Nah, ketika kamu mendengar perintah evakuasi, atau ada bunyi sirine, atau juga bisa kentongan, ataupun bunyi-bunyi lain yang menandakan bahaya, atau juga bisa lewat informasi media sosial atau media resmi lainnya, kamu harus segera mengungsi kura-kura. Tapi ingat ini, jangan sampai mempercayai berita bohong kura-kura. Bahaya. Oh, begitu. Jadi ketika ada perintah mengungsi, aku harus segera mengungsi ya? Lalu aku harus mengungsi kemana? Kamu harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, atau juga bisa ke tempat pengungsian yang sudah ada. Pastinya di sana akan lebih aman daripada bertahan di rumahmu. Tetaplah bersama keluargamu. Jangan sampai terpisah.
Tetapi sebelum mengungsi, kamu jangan lupa untuk memindahkan barang-barang pentingmu ke tempat yang lebih tinggi. Bisa di atap atau mungkin di loteng atau lantai 2 rumahmu. Jangan sampai barang-barangmu itu terendam ya kura-kura. Pastikan juga alat-alat yang terhubung dengan listrik sudah kamu cabut kabelnya. Matikan juga sumber listrik yang ada. Jika sudah semuanya, maka kamu akan dengan aman dan nyaman mengungsi. Aku harus pergi ke tempat yang aman dan tinggi ya. Baiklah, aku akan mengingatnya. Lalu saat aku mengungsi, apa saja yang harus aku bawa, koala? Sungguh pertanyaan yang bagus, kura-kura. Bagus sekali. Kalau kamu mengungsi, jangan sampai kita malah membawa beban yang banyak. Yang perlu kamu bawa adalah tas berisikan pakaian, obat-obatan, makanan secukupnya, lampu senter, air minum, dan juga alat komunikasi. Dan tentu saja dokumen-dokumen yang penting, misalnya raportmu, ijazahmu, atau juga surat-surat penting lainnya. Tetapi bisa juga apa yang kamu bawa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Begitu ya. Ketika aku mengungsi dan air sudah menggenang, apa yang harus aku lakukan, koala? Kura-kura, sama seperti yang sudah aku kasih tahu kamu tadi. Intinya, jangan panik dan takut. Kamu harus memahami keadaan di sekitarmu. Kamu harus ingat, apakah ada lubang, selokan, atau mungkin hal-hal lain yang membahayakan keselamatanmu. Kamu juga boleh kok membawa tongkat untuk memastikan yang ada di bawah pijakanmu itu kuat dan keras. Jangan sampai itu lubang kamu terperosok. Gimana sekarang? Setelah aku jelaskan, apakah kamu masih takut menghadapi banjir, kura-kura? Tentu tidak, sahabatku. Aku sudah paham bagaimana menghadapi banjir. Apalagi aku juga mendapatkan dukungan dari kamu. Terima kasih ya, sahabatku. Sama-sama sahabatku. Haha, sekarang lihat, cuaca sudah kembali cerah. Nah, itu tandanya aku mau melanjutkan tidurku ya kura-kura. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat ya temanku, sahabatku. Dasar kamu tukang tidur. Sekali lagi terima kasih ya. Aku akan kembali ke sungai, membagikan pengetahuan baruku ini ke keluargaku dan teman-temanku lainnya. Dadah. Keduanya lalu berpisah. Indahnya berbagi dengan sahabat. Teman-teman semua, gimana? Sudah paham kan sekarang? Ketika kita menghadapi banjir seperti yang sudah diceritakan oleh kura-kura dan koala. Sekarang, ayo mulai kita harus menjadi anak-anak yang tangguh dan siaga bencana. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama kakak ya. Salam sayang dari kakak.